Nah, selanjutnya adalah etika normatif. Nah, di dalam etika normatif ini mengacu pada pendekatan yang memang menetapkan standar moral atau norma yang memang dikatakan ideal, yang harus diikuti oleh individu dan juga organisasi dalam melakukan kegiatan bisnis. Jadi ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip moral dan juga nilai-nilai yang memang dianggap benar atau salah. Jadi secara normatif ya, benar atau salah dalam pengambilan keputusan bisnis. Serta evaluasi tindakan bisnis yang memang berdasarkan standar moral yang sudah dibuat. Nah, jadi pendekatan ini nih mempertimbangkan aspek-aspek seperti, ini kata kita bicara norma ya, kejujuran, integritas, keadilan, tanggung jawab sosial yang memang dalam menentukan perilaku yang dianggap etis di dalam konteks bisnis. Nah, dengan memberikan kerangka kerja yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai tindakan yang baik atau tindakan yang buruk dalam sebuah bisnis, etika normatif ini membantu membentuk corporate culture atau budaya perusahaan yang menjunjung tinggi integrity atau integritas dan juga responsibility, tanggung jawab, serta memberikan arahan moral dalam pengambilan keputusan bisnis. Etika yang selanjutnya adalah etika meta. Nah, ini berkaitan dengan pendekatan filosofi ya, yang mendalami dan juga mengevaluasi konsep-konsep fundamental yang mendasari prinsip etika dalam konteks bisnis. Fungsi utamanya apa? Pada refleksi dan analisis kritis terhadap asumsi-asumsi, nilai-nilai ataupun teori-teori yang mendasari praktek bisnis. Nah, jadi etika ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan ya tentang sifat dasar dari kebenaran, keadilan, dan juga moralitas dalam konteks bisnis. Juga mempertimbangkan implikasi etis dari sistem ekonomi, kebijakan publik, dan juga struktur organisasi. Nah, sehingga dengan menyoroti aspek-aspek metafisika dan juga epistemologis dalam etika bisnis, pendekatan ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih deep lagi atau lebih dalam lagi tentang sumber ya, dan juga justifikasi dari prinsip-prinsip etis yang sudah dijelaskan di awal tadi yang mau diterapkan dalam dunia bisnis. Serta memberikan dasar ya bagi pemikiran kritis dalam membuat keputusan moral di tingkat individual dan juga organisasi atau perusahaan. Jadi dua ya, tidak hanya untuk perusahaan aja, tapi as individual juga sangat begitu penting. Nah, selanjutnya adalah pendekatan pemahaman etika. Nah, ini bersumber dari Institut Angkutan Chartered di India, bahwa ada beberapa pendekatan pemahaman etika. Ada pendekatan utilitarian, lalu ada pendekatan hak, ada pendekatan keadilan, lalu ada pendekatan kebaikan bersama, dan yang terakhir ada pendekatan kebajikan atau kebaikan, gitu ya. Nah, satu persatu saya akan jelaskan. Pendekatan utilitarian ini dalam etika bisnis ini menekankan pada konsep utilitas. Utilitas itu apa? Kemanfaatan. Yang memang menilai kebaikan atau keburukan dari sebuah tindakan atau suatu tindakan berdasarkan pada konsekuensi yang dihasilkannya. Nah, dalam konteks bisnis, pendekatan ini menuntut pengambilan keputusan yang memaksimalkan keuntungan bersih bagi sebanyak mungkin orang atau pihak yang terlibat di dalamnya. Ya, artinya apa? Suatu tindakan dianggap etis dalam bisnis ya, jika menghasilkan hasil yang lebih banyak. Banyak apanya? Manfaat. Daripada kerugian yang bagi mayoritas orang yang terlibat itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam prakteknya, pendekatan utilitarian ini seringkali memerlukan evaluasi yang kompleks terhadap dampak sosial, lingkungan, dan juga ekonomi dari keputusan bisnis, serta mempertimbangkan nilai-nilai jangka panjang dan juga kepentingan semua pemangku kepentingan untuk mencapai keselarasan yang optimal antara keuntungan ya dan juga moralitas. Selanjutnya adalah pendekatan hak.
Nah, pendekatan hak dalam etika bisnis ini menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu, ya, dan juga entitas dalam konteks keputusan bisnis. Kenapa begitu penting? Karena ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak-hak inheren yang harus diakui dan dihormati oleh perusahaan dan juga individu lainnya atau rekan kerjanya. Kenapa? Karena dalam konteks bisnis, pendekatan ini mempertimbangkan hak-hak seperti hak atas privasi, kebebasan berbicara, kesempatan yang setara, serta perlakuan adil. Nah, artinya apa? Suatu tindakan yang dianggap etis jika menghormati dan memenuhi hak-hak yang memang diterima secara universal tanpa melanggar dan juga merugikan pihak lain. Jadi pendekatan hak dalam etika bisnis ini menuntut adanya kejelasan dalam identifikasi hak-hak yang memang dikatakan relevan dan juga konsisten dalam pengakuan dan juga perlindungan hak-hak tersebut dalam semua aspek operasi bisnis. Selanjutnya ada pendekatan keadilan. Nah, pendekatan keadilan dalam etika bisnis ini lebih menekankan bahwa pentingnya perlakuan yang adil dan juga setara bagi sebuah individu dan juga pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Prinsip utamanya apa? Bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan cara yang sama, tanpa memandang faktor seperti status sosial, jenis kelamin, ras, ataupun latar belakang lainnya. Karena di dalam konteks bisnis, pendekatan keadilan ini menuntut distribusi sumber daya, peluang dan konsekuensi bisnis dengan cara yang adil dan merata. Ya, serta menekankan bahwa pentingnya mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi yang ada. Walaupun terkadang kita masih jumpai ya diskriminasi yang ada di perusahaan. Nah, pendekatan keadilan ini memerlukan kesadaran, ya, awareness terhadap kebutuhan dan juga kepentingan semua pemangku kepentingan yang ada di dalamnya. Serta nggak kalah penting adalah komitmen. Untuk apa? Memastikan bahwa keputusan bisnis dan juga praktik-praktik operasional yang terjadi di dalamnya itu memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang benar-benar adil bagi semua pihak yang terlibat di dalam perusahaan itu. Selanjutnya adalah pendekatan kebaikan bersama. Nah, pendekatan ini dalam etika bisnis lebih menitikberatkan pada prioritas kesejahteraan bersama dalam mengambil keputusan dan juga memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan juga ekonomi. Ini menekankan tanggung jawab perusahaan kepada semua pemangku kepentingan dan menciptakan nilai jangka panjang dan juga berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Bahkan jika memerlukan pengorbanan atau pembatasan keuntungan individu atau perusahaan. Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari lagi pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan kebajikan bersama. Nah, ini menitikberatkan kemana, Miss? Ini menitikberatkannya kepada ide bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari perspektif finansial. Ini terkadang kan hanya berpikirnya keberhasilan itu finansial yang paling utama. That's right, tetapi ada lagi dampak positif yang memang diciptakan ya bagi semua pemangku kepentingan termasuk karyawan, konsumen, masyarakat dan lingkungan lainnya. Ini melibatkan pengintegrasian tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam merumuskan sebuah strategi bisnis. Karena apa? Dengan fokus menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Pendekatan ini menuntut transparansi, ya, integritas, dan juga pertanggungjawaban dalam semua aspek operasi bisnis, ya. Karena apa? Mempromosikan kolaborasi dan juga kemitraan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semuanya. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita membahas mengenai profesionalisme dan prinsip etis. Ada 6 dimensi profesionalisme dalam komunikasi bisnis. Yang pertama adalah menghormati.
kedua penampilan, yang ketiga toleransi, yang keempat kejujuran dan juga etika. Nah, yang kelima dapat dipercaya dan tanggung jawab. Serta yang terakhir yang keenam adalah ketekunan dan kolegalitas. Lalu yang selanjutnya ada juga yang namanya prinsip etis. Ini dari teori dari Alvin A. Ahrens. Apa aja prinsip etis itu? Jadi yang pertama ada bertanggung jawab. Lalu mementingkan kepentingan umum terlebih dahulu. Lalu integrity atau integritas. Objektivitas dan juga interdependency. Yang selanjutnya ada bagaimana mempertahankan standar etika profesional. Dan yang terakhir adalah cakupan dan juga sikap layanan. Nah, itu tadi prinsip-prinsip etis ya. Bahasan kita yang terakhir ada etika pemasaran dan juga perlindungan konsumen. Nah, ini menjadi bahasan juga di dalam etika bisnisnya karena kita pasti akan berhubungan dengan konsumen kita, yang dimana konsumen itu adalah calon pembeli daripada produk yang akan kita pasarkan, kan seperti itu ya. Nah, etika bisnis yang ada di dalam konsep tersebut adalah adanya keandalan, lalu adanya moralitas, tanggung jawab, mempercayai atau percaya, trust, perilaku, dan juga prinsip. Nah, selanjutnya ada juga praktek etis di dalamnya. Yang pertama adalah kita harus tahu dan bisa jika terjadi sesuatu dengan produk yang kita luncurkan ya, ataupun juga dengan teknik pemasaran kita yang dianggap mungkin gagal oleh konsumen, bagaimana mengembalikan trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pemasaran kita yang memang sedang anjlok atau sedang menurun tersebut. Itu praktek-prakteknya kita harus tahu yang in a good way, karena kita bicara soal etika bisnis. Lalu yang selanjutnya adalah hindari menambah jumlah peraturan pemerintah, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah mendapatkan kembali kekuatan sosial yang memang diberikan oleh komunitas. Jadi ketika memang ada produk yang kita luncurkan, ada baiknya kita memang membangun community daripada produk yang memang kita luncurkan tersebut. Agar apa? Adanya kekuatan sosial yang tumbuh di masyarakat daripada produk yang kita pasarkan. Nah, yang keempat adalah kita juga harus tahu bagaimana melindungi brand image atau citra daripada perusahaan kita seperti apa. Kita sudah ada di bagian penutup, bagian kesimpulan daripada pembelajaran kita di hari ini, bahwa etika bisnis merupakan ajaran untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar. Nah, guna memberikan pembekalan kepada setiap pimpinan perusahaan ketika mempertimbangkan pengambilan keputusan yang strategis terkait permasalahan moral yang memang bisa dikatakan kompleks. Nah, mahasiswa juga akan bisa memberikan batasan bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang baik dan tidak melakukan bisnis yang kotor gitu ya, yang dapat merugikan banyak pihak yang terlibat. Karena di akhir mata kuliah ini, mahasiswa akan diterjunkan untuk berkolaborasi dengan UMKM sekitar untuk membantu mereka memasarkan produknya dengan menggunakan teknik komunikasi bisnis yang baik dan benar untuk mencapai keuntungan seoptimal mungkin yang bisa dilakukan oleh atau bisa dihasilkan oleh UMKM tersebut dengan bantuan daripada mahasiswa. Baik, itu dia video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.